Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita lanjutin lagi ya pembahasan soal-soal TLX. Kali ini kita akan mencoba membahas soal modus terbesar ya di bagian pemrograman dasar pada bab ke-9, judulnya array. Ada soal berjudul modus terbesar. Soal ini salah satu soal yang dibilang sih ya cukup sulit untuk pemula, jadi menjadikan batu sandungan bagi mereka yang baru belajar pemrograman kompetitif. Nah, sebenarnya soal ini bisa kita selesaikan kalau kita bisa melihat petunjuk di sini. Ya, di sini ada petunjuk. Saya pastikan bagi kalian yang menonton sudah membaca deskripsi soal ya. Jadi di sini sebagai contoh ada masukan 6, kemudian diikuti 1, 3, 2, 4, 1, 4. Nah, dari sini angka-angka yang muncul di sini kita diminta untuk mencari modus terbesarnya. Jawabannya adalah 4, karena di sini angka 4 muncul 2 kali. Walaupun angka 1 juga muncul sebanyak 2 kali, di sini saya perbesar. Nah, namun yang diminta adalah yang terbesar. Jadi walaupun angka 1 juga muncul 2 kali dan angka 4 muncul 2 kali, maka outputnya haruslah 4. Baik, kita coba selesaikan ya step by step. Yang pertama, kita buat inputannya dulu. Step 1, kita buat inputan. Di sini saya memakai online gdb.com. Kita ambil defaultnya pemrograman C++, lalu kita buat variabelnya untuk nilai n yang akan diinput, dan di sini adalah banyaknya angka-angka berikutnya, yaitu di sini ada 6 angka ya sebagai contoh. Baik, kita buat integer n. Kemudian kita akan membuat juga variabel integer berupa misalkan angka ya, nanti untuk menampung angka-angka yang setelah n. Lalu kita bisa buat input sin n. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita mengeluarkan modus terbesar. Jadi sesuai dengan namanya, modus itu kan data yang paling sering muncul. Kebanyakan pemula menyelesaikan soal modus terbesar ini adalah dengan cara menyimpan setiap nama array-nya ini. Misalkan saya buat ya 1, 3, 2, 4, 1, 4. Nah, di sini langsung disimpan. Misalkan kita memiliki variabel array namanya array ya. Jadi misalkan r pertama. Nah, array pertama misalkan tentu saja indeksnya 0. Pemula kebanyakan menyimpan dengan cara r0 sama dengan 1, kemudian diikuti r berikutnya, atau bukan dimulai dari indeks pertama ya. Misalkan di sini kalau saya pakai taruh warna merah, misalkan di sini misalkan indeks pertama, kemudian di sini indeks kedua, kemudian indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima, dan ini indeks keenam, sehingga programnya berjalan seperti ini. R pertama adalah 1, R yang kedua adalah 3, ini dia. Kemudian R yang ketiga itu sama dengan 2. Nah, ini adalah metode yang keliru ya. Kenapa keliru? Karena kita harus bekerja sebanyak 2 langkah nantinya. Jadi saya tidak rekomendasikan cara seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Oh, sebelumnya kita akan membuat variabel array-nya dulu ya. Jadi kita boleh membuat array-nya ini sebanyak, perhatikan di sini di batasan soalnya n 100.000. Kemudian setiap bilangan bulat pada baris kedua itu berada di bawah di antara 1 sampai 1000. Nah, berarti array yang kita buat cukup paling banyak itu cukup sampai 1001 saja. Jadi di sini kita akan buat di program kita, yaitu integer yang menyimpan nilai array tadi ya, r, kemudian sebanyak 1001 misalkan, kita lebihkan 1 saja. Selanjutnya kita tambahin lagi nih
untuk menampilkan data modus ya. Jadi kita buat aja nanti variabel modus. Tujuan akhir kita adalah mencetak modus ini. Jadi kita akan mencetak modus. Itu adalah tujuan akhir kita. Nah, yang diminta oleh program untuk mencetak modus. Baik, sekarang kita tinggal mencari bagaimanakah mencari modusnya. Jadi sesuai dengan petunjuk yang ada di sini nih, simpan banyaknya kemunculan suatu bilangan dalam array ya. Cari bilangan terbesar yang kemunculannya paling banyak pada array tersebut. Jadi metodenya kita ganti, bukan seperti ini. Nah, jadi nilai-nilai yang muncul kita simpan langsung banyaknya. Jadi misalkan di sini kita memiliki array mulai dari 0, kemudian sebentar saya kecilkan dulu anunya. Oke, tidak usah. Jadi R kemudian 1 sini ya, kita buat R2 dan seterusnya, mungkin sampai banyak ya. Jadi kita simpan ini mula-mula semuanya menyimpan bilangan misalkan 0. Jadi banyaknya nilai yang disimpan oleh masing-masing array itu adalah 0. Jadi semua bilangan, bahkan sampai bilangan yang terakhir. Jadi misalkan di sini R kita memiliki misalkan array yang ke 1000 misalkan. Nah, ini tetap menyimpan bilangan 0. Atau misalkan ya silakan dengan metode kalian sendiri. Kemudian nilai dari array ini akan kita update menjadi bertambah satu-satu sebanyak angka yang muncul di sini. Jadi misalkan di sini angka 1, berarti dia akan menambah di R1. Nah, jadi dia akan bertambah nanti di sini. Jadi R1-nya akan ngupdate. Nah, bertambah satu-satu sehingga R1 akan terupdate menjadi 1 karena muncul 1 kali. Kemudian di sini muncul angka 3, berarti di sini R3 yang terupdate. Nah, seperti itu, dia akan terupdate sehingga di sini akan berubah menjadi bertambah 1 ya. Kemudian di sini 2. Nah, berarti R2 yang terupdate lagi. Kemudian di sini akan kita tambah 1. Kemudian 4 selanjutnya. Jadi kita tinggal R4 tadi awalnya 0 ya. Sorry. 0. Kemudian karena muncul angka 4, maka R4 kita update, misalkan kita update sehingga berubah menjadi angka 1. Kemudian di sini muncul angka 1 lagi, sehingga R1 akan terupdate lagi menjadi 2. Dan angka 4 muncul, lalu R4 akan terupdate menjadi 2. Sehingga dari keempat array yang terisi ini ternyata kita menyisakan yang paling banyaknya adalah R1 dan R4. Tinggal kita nanti cari yang mana sih yang terbesar, R1 atau R4 dari indeksnya yang terbesar. Seperti itu metodenya. Sekarang kita kembalikan dulu mula yaitu semua array terisi dengan nilai 0. Nah, kita akan kerjakan bagaimana caranya membuat semua array ini bernilai 0. Jadi kita tinggal misalkan di sini sebelum chain kita mengisi dengan perulangan biasa ya, misalkan for i. Oh ya, i-nya belum ada ya di sini ya. Jadi kita tambahkan i. Oke. Dari i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari sampai dengan 1001 deh misalnya, karena kita buat sampai 1001 tadi ya. Kemudian i plus. Baik. Oh, mohon maaf, ini cukup 1000 saja. Oke. Kita lanjutin. Kita isi nilai R ini mula-mula dengan nilai 0. Jadi RI sama dengan 0. Nah, di sini sudah selesai kita mengisi semua nilai array dengan angka 0. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan proses update. Jadi ini kita sebut dengan langkah kedua ya. Jadi supaya teratur, langkah kedua apa tadi, isi semua variabel array dengan 0. Misalkan ini langkah kedua tadi ya.
Kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu update variabel array ini sesuai dengan data yang diinput. Nah, data yang diinput ya, di sini kita akan melakukan proses updating di sini. Untuk melakukan proses updating tentu saja kita mulai dari perulangan, karena kita akan menggilir semua angka ini dari angka yang pertama kali diinput sampai angka yang paling terakhir diinput. Jadi kita lakukan saja perulangan sebanyak n. Jadi for i kita mulai dari 0 misalkan, nggak ada masalah ya, i mulai dari 0, kemudian i nya berarti lebih kecil daripada n, dan i plus plus. Oke. Ingat kalau i nya kamu mulai dari 1, berarti di sini i nya sama dengan, nah, i lebih kecil sama dengan n ya, jadi nggak masalah. Jadi kita mulai dari i sama dengan 0, kemudian i nya lebih kecil daripada n. Lanjutnya kita akan melakukan proses cin angka ya, kita memakai variabel angka tadi kan. Nah, cin angka, jadi kita akan setelah menginput nilai n, maka kita menginput variabel angka. Jadi angka-angka ini 1, 3, 2, 4, 1, 4. Selanjutnya yang kita lakukan tadi adalah mengupdate variabel array ini tadi. Nah, jadi caranya adalah kita melakukan update-nya dengan cara variabel array-nya r, indeksnya kita ganti dengan angka. Nah, var angka, jadi kita akan tambah sesuai dengan inputannya. Oleh karena itu kita tinggal mengetik sini r angka plus plus. Jadi yang awalnya 0, maka variabel array itu akan bertambah 1 seiring dengan inputan angka yang dimaukan ya. Baik, langkah keempat ya, berikutnya ya, kita masuk ke langkah keempat. Langkah 4, tentukan nilai modus. Nah, sekarang kita udah punya nih data-data dari array ini. Tadi kita mengerjakan ini ya, sebentar, saya copy dulu inputannya. Nah, setelah proses ini berjalan, kita akan memperoleh nilai sebagai berikut. R0 tetap 0, R1 itu 2, R2 itu 1, R3 1, dan R4 itu 2. Dari data-data array ini, tentu saja kita harus bagaimana caranya mengeluarkan bahwasanya modusnya adalah 4. Nah, kita cukup memakai teknik perbandingan, tetapi sebelum itu kita perlu menyimpan nilai terbesarnya. Jadi kita memerlukan sebuah variabel yang mampu menyimpan nilai terbesar daripada hasil arraynya nih ya. Maksudnya di sini kalau kalian lihat terbesarnya adalah angka 2 di sini. Maksud saya kita bisa menyimpan bahwasanya angka 2 ini adalah nilai yang paling banyak muncul. Jadi kita bisa membuat variabel namanya, sebut saja namanya terbesar deh ya, terbesar, dan mula-mula tentu saja terbesar adalah 0. Baik, kita kembali sekarang gini, saat pertama kali bekerja, program kita perulangannya masih belum mulai nih, maka nilai terbesar itu tentu saja 0. Nah, ketika nilai angka 1 diinput, maka terbesar akan berubah, harusnya berubah menjadi berapa? Menjadi 1 kali. Nah, di sini dia menjadi 1, menjadi 1. Kemudian saat angka 3 diinput, nah di sini masih juga 1, karena di sini kan awal maunya 1, ini masih 0 ya tadi ya. Kita kembali ke belakang, flashback sebentar. Nah, kemudian dimasukkan angka 2. Saat angka 2 diinput, ini berubah menjadi 1 ya. Oke. Terbesarnya masih angka 1. Kenapa? Karena belum ada yang mencapai 2 kali input.
Kemudian saat angka 4 muncul juga masih 1. Nah, kemudian angka 1 muncul. Saat angka 1 ini muncul, R1 tentu saja menjadi 2. Nah, nilai terbesar itu terupdate menjadi 2 karena saat ini dialah yang terbesarnya. Saat angka 4 di input lagi, maka di sini menjadi 2. Namun karena angka 2 sama, berarti angka terbesar ini tidak terupdate sama sekali. Jadi kita berpatokan dengan cara mengupdate variabel terbesar ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita tinggal menambahkan percabangan di sini. Misalkan if, yaitu syaratnya tadi adalah nilai terbesar akan mengalami perubahan apabila nilai terbesar ini lebih besar, nilai array ini lebih besar daripada nilai yang terbesar terakhir disimpan, maksudnya begitu. Jadi jika R angka ini ternyata lebih besar nih daripada nilai terbesar, nah maka nilai terbesar haruslah diupdate. Update-nya berapa? Tentu saja sama dengan angkanya. Array angka ini terbesar sama dengan R angka ini ya. Baik. Kemudian apakah modusnya bisa dicari? Tentu saja bisa ya. Setelah nilai terbesar kita peroleh angka 2, tentu saja modusnya hanyalah bersisa 2 indeks ini saja, yaitu R1 dan R4. Lalu bagaimana caranya kita menentukan bahwasanya modusnya adalah 4? Nah, ini dia. Kita sebenarnya tidak perlu membandingkan. Namun kita cukup melakukan proses penyimpanan langsung. Jadi kita langsung simpan bahwasanya modusnya merupakan angka yang diinput. Jadi di sini kalau kalian perhatikan bahwasanya nilai modusnya adalah 4. Jadi kita tinggal menyimpan bahwasanya modus dalam kondisi nilai terbesar sudah dibandingkan nih, maka kita tinggal simpan modusnya sama dengan angka. Jadi angka ini kan tadi berupa indeks. Ingat, kita melakukan proses R angka. Jadi angka inilah yang kita simpan sebagai modus. Jadi modusnya langsung saja kita taruh dalam angka. Mengapa? Karena disitulah terjadinya perubahan atau update nilai terbesar. Nah, jadi kita cukup menyimpan di sini modus sama dengan angka. Otomatis nilai modus ini sudah pastilah indeks angka yang dimaksud. Oke, belum selesai. Ya, tentu saja kalian bertanya bagaimana apabila ternyata apa ya, misalkan ya tadi tentu saja kasus ini mudah sekali untuk dieksekusi apabila memang modusnya itu tunggal ya. Saya salah memberi contoh seperti ini. Kita akan berikan contoh yang lain coba ya. Misalkan modusnya tunggal, artinya di sini angka 1 tidak ada. Jadi misalkan modusnya benar-benar hanyalah angka 4 ini. Atau katakanlah modusnya angka 3, walaupun dia bukan angka yang terbesar. Tetap saja dia akan bernilai sebagai modus. Nah, di sini kita melakukan proses updating terbesar step by step. Misalkan kita buat sini R1, R2 ini kita mau 0 ya, kita buatkan 0 dulu, 0 0. Kemudian oke, 1 2 3 4. Di sini kita mulai bekerja. Baik. Saat angka 1 di input, maka R1 akan menjadi 1. Kemudian nilai terbesar akan terupdate menjadi 1. Lalu angka 3 di input. Angka 3 di input berarti R3 menjadi 1. Terbesar tetap 1 karena tidak mengalami perubahan. Kemudian angka 3 di input, 1
saat angka 3 di input, maka di sini tentu saja R3 menjadi 2 dan terbesarnya menjadi 2. Nah, saat update terjadi, proses update ini terjadilah modus akan menyimpan angka. Kapan? Yaitu saat terupdate, yaitu angkanya tadi adalah 3. Ini dia prosesnya saat terjadinya penyimpanan tadi. Nah, apabila dimasukkan angka 2 lagi, angka 2 di sini angka 2. Nah, tidak ada proses update terbesar, makanya modus tidak akan mengalami perubahan. Kemudian angka 4 di input. Angka 4 di input, R4 berarti menjadi 1. Angka terbesarnya, variabel terbesar tidak mengalami perubahan dan modusnya tetap 3. Nah, jadi percabangan yang kita buat akan efektif masih apabila array-nya ini tunggal ya, artinya dia satu-satunya tidak ada pesaing. Lalu bagaimana kalau dia tadi seperti kasus pertama ternyata array-nya tidak tunggal, jadi dia satu tiga dua, kemudian sini 1 4. Oke, di sini tidak tunggal. Nah, kapan sih terjadinya perubahan modus? Perubahan variabel terbesar. Di sini angka 1 belum, 3 belum, 2 belum, 4 belum terjadi perubahan nilai terbesar. Nah, terjadi perubahan modus terbesar saat angka 1 di input, maka variabel terbesar mengalami update. Maka program akan membaca bahwasanya modus sama dengan 1. Kemudian saat angka 4 di input, ternyata terbesar tidak mengalami perubahan, tidak terupdate. Berarti modusnya tetap 1. Nah, program kita masih belum mengakomodir hal tersebut sebenarnya. Jadi saat terjadi update, maka harusnya nilai modus berubah. Bagaimana kalau seperti ini kasusnya? Ternyata terbesar terupdate, tidak terupdate, tetapi sebenarnya modusnya bukanlah angka yang sebelumnya, tetapi angka yang berikutnya yang memiliki nilai modus yang sama. Caranya kita membuat else, bagaimana apabila ternyata array angkanya itu sama dengan atau lebih kecil. Nah, di sini kita buat tentu saja else-nya itu adalah jika array angkanya ternyata sama nih dengan terbesar. Jadi kasus berikutnya adalah sama seperti yang tadi saya sebutkan, atau pada contoh ini ternyata dia sama, yaitu terbesarnya sama-sama 2. Nah, di sini kita harus perhatikan syarat terjadinya perubahan modus adalah apabila nilai modus yang tersimpan sebelumnya. Jadi pertama kan modusnya ini kalau tidak salah, modusnya yang pertama mula-mula sampai di sini adalah 1. Nah, kapan modus ini bisa berganti dengan syarat nilai terbesarnya tidak terupdate adalah saat variabel angkanya ini lebih besar daripada nilai simpanan modusnya. Jadi kita tinggal membuat di sini kata-kata dan nilai modus itu lebih kecil daripada angkanya. Nah, di sini dia. Jadi saat nilai modus itu setelah dibandingkan ternyata dia lebih kecil, walaupun variabel terbesarnya tidak terupdate atau sama ya, berarti nilai modus haruslah mengalami perubahan. Jadi modusnya akan sama dengan angka dan nilai terbesarnya juga terupdate sama seperti ini. Nah, jadi kita tinggal copy paste sama. Baik, saya rasa kita akan coba program kita misalkan dengan 5 inputan dulu. Kita 5 inputan, kemudian kita modusnya adalah 1 3. Maaf, ini command line ya, salah. 5, kemudian kita enter 1 3 3 2 4. Jadi seharusnya jika benar maka jawabannya adalah 3 ya, outputnya ya. Kita compile. Ya, benar jawabannya adalah 3. Kemudian kalau kita buat seperti pada contoh 6. Kemudian di sini tadi berapa? 1 3 2. Oke, ini harusnya jawabannya adalah 4. Jadi kita running. Baik, jawabannya 4 ya. Sampai ini
Untuk dua testing ini jawaban kita selalu benar. Sekarang kita akan coba ke PLX ya, kita simpan program kita dan save. Kemudian ini nama soalnya adalah modus terbesar. Saya simpan di dokumen, kita upload modus terbesar, kita submit. Kita refresh. Ya, sudah cap ya, captured 100. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Jika ada soal yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.